Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah dari lantai 2 Markas Dakwah Baji Rupa nomor 8 Makassar. Kita sudah berada di hari ke-9 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Artinya kita sudah di hari Arafah, di hari ini di bulan Dzulhijjah. Di mana di hari ini merupakan hari terbaik dunia, tentunya ada banyak amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, seperti memperbanyak doa, karena sebaik-baik doa adalah hari Arafah, begitu pula dengan banyak bertakbir serta banyak amalan-amalan lainnya yang bisa kita amalkan. Tidak ada amalan sali yang Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi amalan sali yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah, dan tentunya kita tidak ingin luput dengan keutamaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk melakukan amalan-amalan salih tersebut. Baik pendengar 88,2 FM Andasia Sakinah dengan Sunnah, juga pemirsa dimanapun Anda berada, siaran kami ini bisa Anda saksikan live di Hafayu TV, di TV An-Nasiha, juga di Kajian Kebayoran, serta juga bisa Anda simak di zulkarnain.net/live. Dan buat Anda yang mungkin kurang jernih mendengarkan siaran radio kami di 88,2 FM Anasiha Sakinah dengan Sunnah, Anda juga bisa mengunduh aplikasi resmi radio kami di App Store dan juga di Play Store dengan mengetik Radio An-Nasiha, atau juga bisa langsung menyimak streaming kami di radio.andasnasiha.com/live. Dan terkait program acara ini, Anda bisa melayangkan pertanyaan ketika sesi tanya jawab nanti kita buka insya Allah Ta'ala, di mana buat Anda yang sudah mendaftar, sudah mengikut di grup WhatsApp Dzulkarnain MS, Anda tinggal kirim pertanyaan, dan buat Anda yang belum daftar, ketik daftar, lalu kirim ke 0811 447 882 khusus untuk Ikhwan, dan 085393 kali 13831 untuk Akhwat. Baik, program intensif ini, kajian intensif ini diselenggarakan oleh Isalam dan didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, dan Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berfikir. Baik pendengar, segera kita simak pembahasan sesi terakhir keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullahu ta'ala, tentunya bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadli Ashri Dzulhijjah karya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abid Dunya Abdullah bin Muhammad ibn Ubaid yang wafat pada tahun 281 Hijriah. Dan insyaallah ta'ala pertemuan ini adalah sesi yang terakhir, pertemuan yang terakhir. Kita akan membaca hadits yang terakhir yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di dalam riwayat yang terakhir, Haddatsani Muhammad ibnu Amr ibn al-Hakam al-Harawi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr ibn al-Hakam al-Harawi. Beliau ini kunyanya Abu Abdillah, dikenal dengan sebutan Ibn Amrway atau Ibn Amrway, dikenal dengan sebutan Ibn Amrway al-Harawi. Beliau pernah tinggal di Baghdad, kata beliau tinggal di Baghdad,
Karena itu diberi biografi oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dan beliau sebutkan bahwa Muhammad bin Amr bin Hakam ini thiqah. Sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Thiqat, dan Imam Adz-Dzahabi di dalam Tarikh Al-Islam menyebutkan Muhammad bin Amr bin Hakam ini di rawi-rawi yang wafat antara tahun 241 Hijriah hingga 250 Hijriah. Kata beliau, haddatsana Amr bin Asim Al-Kilabi. Amr bin Asim Al-Kilabi Abu Uthman Al-Basri. Ya. Sebagian ulama ada yang menguatkan, menghasankan haditsnya, dan ada yang mengkritik dari sudut hafalannya. Kata beliau, haddatsana Katsir Ibnu Mughaffal Al-Bahiri. Ya, di kebanyakan sumber memang disebut Katsir bin Mughaffal. Datang dalam sebagian cetakan buku. Ini cetakan yang kita baca ini Tahqiq Mish'al Al-Mutairi. Ada Tahqiq As-Sa'idi, dia sebut dengan Laits ibnu Ma'qil. Ya. Jelas Laits bin Ma'qil atau Katsir bin Ma'qil Al-Bahiri. Ini tidak diketahui siapa orangnya. Dan dengan nama Katsir bin Ma'qil Al-Bahiri disebutkan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dan beliau terangkan bahwa ini hadits dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Dan dengan sanad bersambung diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Muthir Al-Ghiramis Sakin ila asyrafil amakin. Dengan sanad beliau melewati Abu Bakar ibn Abi Dunya, dan juga disebut dengan nama Katsir bin Ma'qil. Ya. Saya tidak ketemukan biografinya, dan juga seluruh yang mentahqiq buku ini juga tidak menemukan biografinya. Baik. Dikatakan di sini, haddatsani Muhammad bin Marwan anna rajulan min Bani Amir ibn Jamil min ahli Kufah. Menceritakan kepada saya Muhammad bin Marwan bahwa seorang lelaki dari Bani Amir bin Jamil. Iya. Di sebagian cetakan tidak ada ananya, dikatakan Muhammad bin Marwan rajulun min Bani Amir bin Duhl. Bukan bin Jamil. Tidak mungkin, itu lebih dekat ya. Karena ada rawi disebutkan oleh Ibnu Hibban di As-Thiqat dengan nama Muhammad bin Marwan Al-Hudali. Al-Hudali. Iya. Dan tabaqatnya mirip-mirip ya. Hanya saja disebut bahwa rawi yang meriwayatkan darinya Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Nuaim. Kan Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Ya wallah alam ya, apakah itu orangnya atau yang lain. Yang jelas dia Muhammad bin Marwan yang disebut oleh Ibnu Hibban, itu juga disebut oleh Adz-Dzahabi la yu'raf, tidak dikenal, dan yang juga tidak dikenal. Qala, beliau berkata, laqitu rajulan min ahli al-Kufa bi Arafat. Saya mendengar seorang lelaki dari penduduk Kufa di Arafah. Fa akhbarani an abihi, maka dia bercerita kepadaku dari ayahnya. Annahu laqiya Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bi Arafat. Bahwa ayahnya berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Arafat. Jadi ini kisah riwayat ini dari ucapan Ali bin Abi Thalib, atau mauquf kepada Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebagian kalimatnya ada yang dihukum marfu,
Tapi sudah terlihat ya ada rawi-rawi yang tidak dikenal siapa dia, seorang lelaki dari ayahnya. Itu tidak dikenal namanya dalam riwayat. Iya. Dan secara umum ini riwayat ada kelemahan. Hanya saja makna dari riwayat sebagiannya sudah berlalu. Dan doa yang akan disebut dari Ali bin Abi Thalib ini juga doa, tidak ada masalah kalau seorang membacanya. Dari doa yang bagus. Iya. Jadi katakan di sini, faqala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, la ada'u hadzal mauqif ma wajadtu ilaihi sabilan. Kata beliau, saya tidak akan meninggalkan tempat ini selama saya masih mampu untuk berada di sini di tanggal 9 Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, di padang Arafah. Kenapa? Kata beliau, li'annahu laysa fil ardi yawmun illa lillahi azza wa jalla fihi utaqa'u minan nar. Ya. Karena tidak ada di atas muka bumi ini satu hari pun dari hari-hari di bulan Dzulhijjah kecuali Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Walaysa yawmun akthar itqan lirriqabi fihi min yawmi Arafah. Dan tidak ada satu hari pun yang lebih banyak pembebasan terhadap leher-leher dari api neraka melebihi hari Arafah. Fa'akthir fihi an taqul, maka perbanyaklah dari doa, dari ucapan, ya, Rabbi Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Baik. Jadi di sebagian cetakan ada Rabbi di depannya. Dan sebagian cetakan tidak ada Rabbinya. Dan itu lebih tepat ya. Karena di dalam bahasa Arab itu Rabbi tidak mendahului Allahumma. Nah itu ada pembahasan dari sudut bahasa juga. Iya. Jadi ketika digabungkan Allahumma dulu baru Rabb. Disebut di depan. Jadi doa apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib? Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Wa usi'li firrizqil halal. Dan lapangkanlah bagiku atau lapangkanlah untukku rezeki yang halal. Wasrif anni fasaqatal jinni wal ins. Dan palingkanlah saya dari orang-orang fasik dari kalangan jin maupun manusia. Kata Ali, fa innahu ammatu ma ad'u bihi al-yawm. Kebanyakan yang saya doakan di hari ini adalah doa ini. Baik, hadits ini lemah ya dari sudut riwayat sebagaimana yang telah kita terangkan. Tapi sejumlah makna yang terkait dengan hari Arafah itu adalah makna yang sudah dimaklumi syah di dalam hadits-hadits sahih yang lainnya. Ini tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Dikenal dengan nama hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena jemaah haji dari Mina di tanggal 8 mereka mabit, bermalam, hingga matahari terbit di pagi hari tanggal 9. Kemudian mereka disyariatkan untuk berangkat menuju ke Arafah. Wukuf ke Arafah, apabila dia sudah masuk di Arafah sebelum matahari terbenam, maka mereka wajib berada di Arafah hingga matahari terbenam. Setelah matahari terbenam baru diizinkan untuk berjalan menuju ke Musdalifah.
berjalan menuju ke Musdalifah. Itulah hari Arafah. Dan hari Arafah ini dari hari-hari agung yang dibesarkan. Terkait di dalamnya dalil umum dan dalil khusus akan keutamaan dan kebesaran hari Arafah ini. Dalil umum adalah apa yang sudah kita kaji dari ayat-ayat, hadits-hadits tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tanggal 9 bagian dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan yang kedua, dalil-dalil khusus tentang keutamaan hari Arafah. Kalau di ayat keutamaan Dzulhijjah 10 hari itu sudah kita baca. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu subuh dan demi malam yang 10. Disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kesepakatan ulama ahli tafsir bahwa ini maksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan di ayat setelahnya walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah masih bersumpah dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap dan yang ganjil. Apa artinya demi yang genap dan yang ganjil? Ya. Ini datang di dalamnya riwayat, datang di dalamnya riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penegasan akan hal tersebut. Iya. Riwayatnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dari Jabir radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma. Disandarkan kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, innal ashrul adha wal watru yaumu arafah wasyaf'u yaumun nahar. Demi malam yang 10, malam yang 10 maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang ganjil, yang genap dan yang ganjil itu artinya hari Arafah. Dan yang genap artinya hari nahar. Jadi ini sumpah ya, ketika Allah bersumpah demi yang genap dan demi yang ganjil. Maksudnya ini Allah bersumpah dengan dua hal. Allah bersumpah demi hari nahar tanggal 10 dan demi hari Arafah. Tanggal 10 itu yang genap. Dan tanggal 9 itu yang ganjil. Ini salah satu penafsiran ya. Walaupun riwayat Jabir tadi itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, walaupun rawi-rawi yang nggak ada masalah, bagus. Hanya saja marfu kepada Nabi itu beliau bandang sebagai hadits yang mungkar. Dan diterangkan kelemahannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bahwa hadits ini dari jalur Abu Zubair dari Jabir. Dan Abu Zubair tidak memakai kata haddatsana, pakai kata an. Hanya saja beliau tidak terangkan sudut mungkar riwayat ini dari mana secara marfu. Wallah alamnya yang zahir bahwa sudut mungkarnya karena di riwayat lain, kalau di Musnad Imam Ahmad yang marfu itu dari riwayat Khair bin Nuaim. Nah, Khair bin Nuaim ini rawi hasanul hadits. Dia meriwayatkan dari Abu Zubair dan dia bukan perawi yang diandalkan pada riwayatnya dari Abu Zubair. Adapun rawi-rawi yang lebih terdahulu riwayatnya dari Abu Zubair, dia tidak meriwayatkan. Di antaranya adalah Amr ibn al-Harith. Riwayatnya disebutkan oleh Al-Faqihi di dalam Akhbar Makkah dengan sanad beliau kepada Amr ibn al-Harith dari Abu Zubair dari Jabir, dari ucapan Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, al-ashrul lati aqsama Allahu ta'ala biha fi kitabih ashrul Dzulhijjah. Kata Jabir, 10 yang Allah bersumpah dengannya dalam Al-Quran itu adalah 10 Dzulhijjah. Wal watru dan witir itu adalah hari Arafah. Wasyaf'u yaumun nahar. Dan syafa yang ganjil itu adalah hari nahar.
Baik, jadi ini dari Jabir ya, penafsiran. Tapi dia di kalangan para ulama itu diterima, bahkan dianggap ada pembahasannya ya dari tafsir para sahabat yang mereka tidak mungkin berucap dari dirinya sendiri, itu bisa dianggap hukum hadits yang marfu. Hukum hadits yang marfu. Dan datang penafsiran ini juga dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahhak, dan selainnya. Rahimahumullahu ta'ala. Walaupun Ibnu Jarir sendiri mengatakan bahwa yang genap itu luas cakupannya. Dan yang ganjil juga bisa banyak hal yang dicakup. Tapi dari kaidah tarjih di kalangan ahli tafsir, ketika ditarjih sebuah ayat, itu tentunya dikaitkan dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Karena ayat sebelumnya sudah disepakati yang dibahas tentang sumpah Allah, keagungan 10 hari Dzulhijjah, maka sangat terkait sekali kalau diartikan bahwa wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, itu adalah hari nahar kemudian dan hari Arafah. Didahulukan hari nahar dalam sumpah sebelum hari Arafah, padahal dari urutan kan 9 kemudian 10. Tapi kenapa didahulu 10 dulu kemudian 9? Karena hari nahar itu lebih utama. Dia lebih utama. Karena itu telah tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abdullah bin Qurt. Beliau berkata, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumun nahar." Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Tapi maksudnya di dalam ayat ini wasyaf'i wal watr, di situ Allah bersumpah demi tanggal 10 hari nahar dan demi tanggal 9 demi yang ganjil yaitu tanggal 9 hari Arafah, demi hari Arafah. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keagungan sesuatu itu di sisi Allah dan hal yang dibesarkan. Dan ini dari keutamaan hari Arafah. Diagungkan dan dibesarkan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah dengannya. Baik, dalil yang lain tentang keutamaan hari Arafah adalah ayat di surah Al-Buruj. Ketika Allah bersumpah dengan sumpah yang lain. Wa syahidi wa mashhud. Dan demi saksi dan yang dipersaksikan. Nah, salah satu penafsiran pada al-mashhud yang dipersaksikan itu adalah hari Arafah. Artinya Allah sumpah tentang hari Arafah, hari yang dipersaksikan. Dipersaksikan dengan kebaikan, dipersaksikan banyaknya rahmat, dipersaksikan pengampunan di hari tersebut untuk orang-orang yang berada di Arafah, ya, dan sebagainya dari keutamaan. Baik. Maka ini menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran hari Arafah ini. Adapun amalan yang disyariatkan di hari Arafah, maka ini terlihat ya dalam riwayat ini, walaupun dia lemah, tapi maknanya didukung di riwayat yang lain. Hal yang disyariatkan yang pertama adalah seorang itu berpuasa. Dan sudah berlalu pembahasan bersama kita tentang syariat puasa di hari Arafah. Disebutkan keutamaan menggugurkan dosa tahun sebelumnya dan tahun yang tersisa. Dan riwayat yang lain malah disebut dihapuskan dosa 2 tahun. Tahun ini dan tahun setelahnya. Dan tahun setelahnya. Kemudian yang kedua dari keutamaan dan dari amalan yang dilakukan di hari Arafah adalah seorang itu banyak berdoa kepada Allah. Banyak bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah syah di dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Di satu hari penuh itu, hari Arafah, itu semuanya disyariatkan berdoa. Iya. Disyariatkan berdoa. Dan disebut sebagai sebaik-baik doa. Disebut sebagai sebaik-baik doa. Walaupun dari sudut riwayat, ada sejumlah riwayat tentang
keutamaan Arafah itu disebutkan terkait dengan sore hari Arafah. Karena memang di sore hari itu lebih didahulukan dari sudut keutamaan dalam doa. Karena itu kalau dia luput berdoa di pagi hari, di siang hari, jangan dia luputkan di sore hari. Setelah sholat asar, dia duduk berdoa hingga matahari terbenam. Dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi waktu setelah sholat asar, memang di hari-hari biasa saja itu waktu yang paling diagungkan di dalam syariat. Termasuk di hari Jumat. Hari Jumat itu sama ya, keutamaan berdoa semuanya. Tapi yang paling didahulukan dalam keutamaan itu di sore hari Jumat. Di sore hari Jumat. Baik. Dan di antara doa yang dianjurkan adalah doa dia bermohon kepada Allah supaya dia dibebaskan dari api neraka. Dia dibebaskan dari api neraka. Nah, itu dari doa yang paling bagus. Dia mohon kepada Allah. Dia dibebaskan dari api neraka. Nah, ini sudah ada makna ya yang telah kita kaji kemarin di hadits-hadits. Dan saya sudah jelaskan juga bahwa telah syah di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu abadan ayyu'tiqallahu fihi abdan minan nar bi yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu madza atau ma arada haula." Kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat marfu' kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, tidak ada satu hari pun yang di hari itu lebih banyak atau sangat banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka melebihi hari Arafah. Allah mendekat kepada hambanya, kemudian Allah membanggakan malaikat di depan, membanggakan hamba-hamba itu di depan para malaikatnya. Dan Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu diagungkan dan dibesarkan. Iya. Baik, jadi ketika disebutkan bahwa di hari itu adalah hari yang sangat banyak sekali Allah membebaskan hambanya dari api neraka, maka seorang jangan meluputkan keutamaan ini. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dengan sorga, dijauhkan dari neraka. Iya, jauhkan dari neraka. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW terangkan bahwa seorang itu tidak akan meninggal sampai diperlihatkan tempat duduknya di sorga atau tempat duduknya di neraka. Tempat duduknya di sorga, tempat duduknya di neraka. Setelah itu dipastikan untuknya tempat duduk dia di sorga. Kalau dia adalah seorang mukmin. Kalau dia seorang kafir, dipastikan untuknya tempatnya di neraka. Ya, karena itu kita memohon kepada Allah dibebaskan leher kita dari api neraka, agar supaya hal yang diperlihatkan dari tempat duduk di neraka itu tidak berlaku untuk kita. Iya. Dan juga di makna yang lain, kalau kita ingat ayat misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka yang dihamparkan, atau jembatan yang dihamparkan di atas neraka. Nah, itu ada dua penafsiran ayat ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap orang itu pasti masuk ke neraka. Ya, termasuk orang yang merupakan penduduk sorga. Dia masuk ke neraka tapi cuma lewat saja melihatnya. Dan sebagian ulama mengatakan mereka akan melewati jembatan yang dihamparkan di atas neraka. Jadi mereka melihat neraka. Tapi itu sumpah Allah bahwa setiap dari kita pasti akan melewati neraka. Apakah masuk kemudian keluar atau dia melewati jembatan. Pasti dia akan melewati neraka. Maka kita perlu bermohon kepada Allah agar supaya leher-leher kita ini dibebaskan dari api neraka. Karena itu di jembatan itu doanya para nabi, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan itu dari makna-makna yang agung yang hendaknya diingat. Ketika
seorang berada di hari yang besar seperti ini. Dan tentunya mana-mana itu terlebih dahsyat ketika seorang itu berada di padang Arafah dalam kondisi haji. Dia melihat manusia sedemikian banyak semuanya berkumpul, mengingatkan kondisi dirinya ketika dia berada di padang mahsyar di depan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan bagaimana ketika dirinya sama dengan manusia lain, tidak ada bedanya. Dan itulah kita semua. Apapun yang membedakan kita di dunia ini dari sudut harta, kedudukan, pangkat, dan derajat, pada hari kiamat semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali dia akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sangat telitinya. Dan setiap dari mereka akan datang menghadap sendirian, mempertanggungjawabkan amalannya sendirian. Maka ini dari mana yang besar ya. Bagaimana seorang itu selalu dia berdoa, memohon kepada Allah supaya diampuni, dirinya dibebaskan dari api neraka, dijauhkan darinya. Dan ini doa yang disebut di sini oleh Ali bin Abi Thalib dalam riwayat ini, walaupun lemah, tapi makna doanya bagus ya. Allahumma atiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Wa awsi'li fir rizqil halal. Dan lapangkanlah untukku dalam rezeki yang halal. Dalam rezeki yang halal. Wasrif anni fasaqatal jinni wal ins. Dan palingkan dari saya, lindungi saya dari orang-orang fasik. Hanya orang-orang fasik ini luar biasa ya, dalam mengganggu, memberi fitnah, ujian, bisa memalingkan dari ketaatan. Karena itu kita berlindung dari mereka. Orang-orang fasik dari kalangan jin maupun manusia. Jin fasik yang sering mengganggu, menggoda, menyesatkan. Sebagaimana manusia juga seperti itu. Iya. Jadi ada fasik dari kalangan jin, dan ada fasik dari kalangan manusia. Nasallallahu alaihi wassalam. Baik. Kemudian dari amalan yang disyariatkan di hari Arafah adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebab itu dikatakan oleh Nabi sebagai khairu ma qultu wan nabiyyuna min qabli, adalah sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan pernah diucapkan oleh para nabi sebelumku. Itu adalah kalimat dzikir yang paling baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Ini subhanallah, itulah tauhid. Dan itulah dakwanya para nabi dan para rasul. Itu agama para nabi dan para rasul. Dan tujuan kita dicipta di atas muka bumi ini untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah ini, dari sholat subuh tadi, itu sudah disyariatkan takbir khusus selepas sholat 5 waktu. Ya, karena sudah kita terangkan di awal pertemuan, dan ini kembali saya ingatkan, bahwa takbir, dzikir, mengagungkan dan membesarkan Allah disyariatkan di seluruh hari-hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Disyariatkan dari tanggal 1 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Hanya saja kalau, dan itu syariat mutlak ya di semua tempat. Hanya saja kalau mulai masuk tanggal 9 seperti hari ini, selepas sholat 5 waktu, itu kita bertakbir secara khusus. Jadi begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Mau bertakbir langsung Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, ya walillahil hamd, boleh. Ya. Atau boleh dia misalnya istighfar dulu, istighfar 3 kali, kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu dia takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Atau takbir-takbir yang lainnya yang di dalamnya dia mengagungkan, membesarkan Allah. Atau dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan selainnya dari kalimat takbir dia baca selepas sholat. Nah, setelah dia bertakbir, ya sekadar yang mencukupi. Setelah itu dia sambung dengan dzikir sholatnya. Disambung dengan dzikir sholatnya. Dan sudah kita terangkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu amalan saleh dilipat gandakan. Amalan saleh apabila terjadi di situ, yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah ketaatan yang paling baik yang pernah kita lakukan di hari-hari kehidupan dunia. Ya, maka perbaiki, khususnya dari amalan-amalan hati, dari tauhid, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, bersabar terhadap ujian, ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati. Sebagaimana dia berbaik sangka kepada Allah, diperbagus cintanya kepada Rabbnya, rasa harapannya, rasa takutnya, tawakalnya. Ya, sebagaimana di dalam hatinya itu tidak ada kedengkian terhadap umat Islam, terhadap saudara-saudaranya. Sebagaimana di dalam hatinya itu ada ketulusan. Ketulusan untuk Allah, ketulusan untuk Rasulnya, ketulusan untuk kitab Allah, ketulusan untuk para pemimpin. Karena itu di hari Arafah ini, dari ciri ahli sunnah itu, mereka mendoakan pemerintah dengan doa yang baik. Dia doakan kebaikan. Iya. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, membantu mereka, memperbaiki mereka, memberi untuk mereka pendamping-pendamping yang baik yang membantu mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dilupa dari doa, dan itu bagian dari ketaatan dan ciri dari hati yang tulus. Ciri dari hati yang tulus, tidak ada kedengkian. Tapi kalau di hari yang agung seperti ini, ya, ada sebagian manusia bikin ceramah munajat, tapi isinya menyinggung pemerintah, menghujat pemerintah. Itu namanya maksiat besar di hari yang agung seperti ini. Iya. Itu bukan tempatnya. Kalau yang dia ucapkan itu nasihat itu disampaikan kepada orangnya langsung, bukan dengan teriak-teriak di jalan, bukan dengan bikin acara-acara munajat dan sebagainya. Tapi disampaikan dengan cara yang benar. Nah, itu baru ketaatan namanya. Tapi kalau dia menyelisihi dari hal tersebut, itu namanya dia bermaksiat di hari yang besar seperti ini. Ya, apalagi kita berada di kondisi sekarang, kondisi ada musibah yang menimpa bersama, bukan cuma di Indonesia, di seluruh alam tertimpa. Harusnya kita bahu-membahu di dalam menyelesaikannya, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bermohon agar supaya wabah ini diangkat, agar supaya Allah memperbaiki keadaan kita semua, memudahkan kita dan memberikan kemudahan untuk saudara-saudara kita, merahmati dari umat Islam yang wafat karena wabah ini dan memberikan kesembuhan untuk mereka yang sakit, ya, dan seterusnya dari doa-doa yang baik. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, jadi ini adalah akhir dari pembahasan kita di kajian ini. Dan di akhir dari pembahasan, saya ingin menerangkan bahwa kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah karya Abu Bakar Ibn Abi Dunya ini kami riwayatkan dengan sanad
menuju kepada penulisnya Abu Bakar bin Abi Dunya dengan berbagai jalur periwayatan. Itu sanadnya saya kirim ke grup, mungkin sudah dibaca oleh kawan-kawan di grup WA. Iya, kami riwayatkan dari berbagai jalur periwayatan. Sengaja saya nggak sebut jalur-jalurnya karena ini kita di hari Arafah. Kita isyaratkan pada hal yang secukupnya terkait dengan pembahasan agar supaya kita bisa masuk ke sesi berikutnya, dan di hari ini kita fullkan untuk amalan-amalan ketaatan yang telah dijelaskan. Jadi berbagai jalur dan riwayat itu melalui ijazah dari guru-guru kami, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Akil, demikian pula Syekh Yahya Uthman Al-Mudarris dan Syekh Wasiullah Muhammad Abbas, dengan sanad mereka kepada Al-Hafidh Abul Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali yang dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya. Dan sanad periwayatan Ibnu Hajar beliau sebutkan di dalam buku beliau Al-Majma' Al-Muassas lil Mu'jamil Mufahras pada jilid 2 halaman 374. Dan di pendahuluan kitab yang kita baca dari Tahqiq Musy'il Al-Mutairi, demikian pula di Tahqiq As-Sa'idi di halaman 63 sampai 65, itu disebutkan riwayatnya dari Ibnu Hajar meriwayatkan dari guru beliau Ummu Yusuf Fatimah bintu Muhammad bin Abdul Hadi bin Abdul Hamid Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi As-Salihiyah, dari ayah beliau dari Al-Kamal Muhammad bin Abdurrahim Al-Maqdasi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Mauhub bin Jami' bin Al-Banna Al-Baghdadi, dari Abu Bakar Muhammad bin Ubaidillah bin Nasr bin Zaguni. Ya, kemudian di riwayat lain beliau dari jalur Fatimah juga lebih tinggi satu derajat, langsung kepada Abu Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar yang dikenal dengan panggilan Ibn Shihna, dari Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Husain Al-Qati'i, dari Ibnu Zaguni. Ya, kata beliau, haddatsana Abu Ghanaim Muhammad bin Ali Ibnu Abi Uthman Ad-Daqqaq qala haddatsana Abu Hasan Muhammad ibn Ahmad bin Ahmad Ibn Rasqawi qala haddatsana Abu Ahmad Hamzah bin Muhammad ibn Al-Abbas bin Al-Fadl Ad-Dahqan qala haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid ibn Abi Dunya Al-Qurashi. Ya, inilah sanadnya bersambung kepada kitab yang kita baca. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, dan saya izinkan teman-teman yang mengikuti pembahasan kitab ini, mengikuti kajian kitab ini dari awal hingga akhir, saya izinkan untuk meriwayatkan dari saya apa yang saya telah sebutkan dari periwayatan itu tadi bersambung kepada Abu Bakar Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, wallahu taala alam. Baik. Demikianlah pembahasan hari ini. Kita telah lalui sesi terakhir. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian program kajian intensif keutamaan 10 hari Dzul Hijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi ta'ala. Baik pendengar, tentunya Anda yang sempat terluput beberapa sesi atau ingin kembali mengulang pelajaran kita di setiap sesi, pastinya insya Allah Anda bisa kembali mengikuti semua sesi kajian intensif ini di YouTube dengan mengetik keutamaan 10 hari Dzul Hijjah atau juga mengakses website Dzulkarnain MS tentunya. Dan saatnya kita masuki sesi tanya jawab program kajian intensif keutamaan 10 hari bulan Dzul Hijjah. Silahkan kirim pertanyaan Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS, dan buat Anda yang belum bergabung silahkan ketik daftar dan kirim di 0811 447 882 atau di 085393 kali 13831. Baik, saya langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk untuk memanfaatkan waktu yang ada. Pertanyaan pertama dari Abu Khalik, Ikhwat 32. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmat untuk Ustadz dan krunya. Pertanyaannya, Ustadz, kemarin Anda dengar di masjid dekat rumah di waktu sholat Jumat, khotib menyampaikan bahwa hukum memotong kuku dan bulu itu berlaku pada hewan kurbannya.
bukan orang yang berkorban. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Ini dari keanehannya di masa sekarang ini ada orang-orang yang berucap seperti itu. Hal yang tidak ada asal usulnya, keliru di dalam memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu haditsnya sahih, tegas di sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Perhatikan, apabila telah masuk 10 hari pertama. Jadi dari awal bulan masuk, sudah masuk 10. Kemudian kata Nabi, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian berkehendak, dia sudah berniat sungguh-sungguh, ayyudhhi, untuk menyembelih. Perhatikan bahasanya, salah seorang di antara kalian, kata Nabi. Bukan beliau katakan, dan apabila kalian sudah punya hewan, hewannya jangan tapi kaliannya terkait dengan kalian. Salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fala yamassa, maka jangan dia menyentuh dari kulitnya dan rambutnya. Iya, itu bukan kepada hewan. Itu kaitannya dengan orang berkehendak. Yang punya kehendak itu adalah manusia. Itu yang punya niat. Itu yang punya akal. Kalau hewan tidak ada kehendaknya. Tidak dihitung dia punya kehendak. Sebab tidak dianggap sebagai makhluk yang berakal. Ya, karena itu ucapan itu tadi jelas batil. Tidak ada hal yang menunjukkan hal tersebut. Dan itu menyelisih dari pembahasan para ulama di dalam kajian ini di berbagai madhab. Semuanya menguraikan tentang hal itu. Ya, karena itu termasuk dari musibah ya. Ada orang-orang berbicara, subhanallah, topik Dzulhijjah itu luas dan banyak sekali. Kok bisa dia masuk menyinggung hal-hal yang tidak ada asal usulnya seperti itu? Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Sony Setiawan, Ikhwah 13. Ustadz, di hari yang mulia ini, Dzulhijjah, kita disuruh memperbanyak amal solih, namun ana selalu saja disakiti. Jadi sering dibully nih Ustadz, oleh orang-orang yang katanya mengaku salafi, namun mulutnya tajam gitu, seperti pisau, yang sering menyakiti hati saya, ditambah di depan khalayak umum. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini dengan kondisi hati yang disakiti di depan banyak orang gitu? Coba diulangi tadi pertanyaannya. Baik, Ustadz, di hari yang mulia ini, di bulan Dzulhijjah, kita disuruh memperbanyak amal solih, namun ana selalu saja disakiti atau dibully oleh orang-orang yang katanya mengaku salafi namun mulutnya tajam seperti pisau yang sering menyakiti hati saya, ditambah di depan khalayak umum, di depan banyak orang. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini dengan kondisi hati yang disakiti di depan banyak orang? Baik ya, hal yang seperti ini namanya penanya dia masalah sama orang lain. Ya kalau lagi masalah sama orang lain, itu harusnya kalau tanya ke saya, itu menghadirkan semuanya. Saya tidak boleh dengar dari satu pihak. Saya harus dengar dari dua belah pihak. Saya harus tahu kritikannya apa, pembahasan yang dibahas apa, ucapannya apa. Tapi kalau ingin nasihat umum, saya berikan nasihat umum bahwa seorang itu jangan masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Iya. Kemudian yang kedua, seorang itu kalau dilakukan tindak kezaliman terhadap dirinya, dia banyak memaafkan saja, tidak perlu dia pikirkan. So, kalau dia banyak memaafkan, dia sudah menang dalam banyak poin. Sudah menang dalam banyak hal. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan perbuatan jelek dibalas kejelekan semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan dia mengadakan perbaikan, itu pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pahalanya lebih banyak dan lebih besar. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.
Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Freddy Abu Nusaibah, Ikhwas 9. Mau tanya Ustadz, kan di daerah saya di Ponorogo area merah dan diadakan PPKM. Di situ malah sholat idnya masjid-masjid melaksanakan sholat id seperti biasa. Sedangkan kasus COVID di Ponorogo, bahkan rumah sakit umum pun pasien sampai penuh. Gimana yang harus saya lakukan Ustadz? Saya dan keluarga saya sholat id di masjid atau di rumah? Dan apakah saya juga ikut menghadiri acara penyembelihan pas hari habis acara sholat tersebut, sedangkan di situ pasti banyak orang yang berkerumun. Ya terus apa gunanya PPKM itu? Terus apa kesadaran kita melihat banyaknya orang yang berada di rumah sakit, penuh, terus berkembang? Iya. Jadi orang-orang yang keliru di dalam hal tersebut, melonggarkan diri, masuk, menjatuhkan diri ke dalam hal-hal yang bisa membawa bahaya kepada orang lain, itu jangan kita ikuti. Kita sudah diberi keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah pada saat hujan. Ini hujan ini, dan hujan itu cuma membahayakan kulit saja. Kadang mungkin bisa sakit, tidak mesti sakit. Bersama dengan itu, muadzin diperintah oleh Nabi untuk berkata, "Shollu fi buyutikum." Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau dalam hal yang seperti itu saya diizinkan untuk sholat di rumah, apalagi pada hal yang sudah terbukti bisa menjadi sebab melayangnya jiwa, orang-orang terjangkit wabah, ya kadang menyebabkan satu keluarga bermasalah, dan seperti yang disebutkan oleh penanya, di kondisi tempatnya sudah zona merah lagi. Ini subhanallah ya, saya nggak tahu cara berpikirnya itu kayak gimana. Ya karena itu untuk Bapak penanya tadi, itu dia sholat di rumah, dia nggak perlu perhatikan orang-orang yang tetap sholat di lapangan, sholat di masjid. Itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan pada kondisi yang seperti itu. Dan Allah itu cinta seorang hamba yang mengambil keringanan yang diberikan kepadanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Agusman Ikhwa 8, apakah puasa Arafah termasuk penghapus dosa besar, Ustaz? Gimana? Apakah puasa Arafah termasuk penghapus dosa besar? Baik, ini sudah kita kaji ya di pembahasan hadits bahwa puasa Arafah itu diantara keutamaannya menggugurkan dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun akan datang. Dan telah kita terangkan ada silang pendapat di tengah ulama apakah itu mencakup terhapusnya dosa besar atau khusus dosa kecil. Dan saya sudah terangkan bahwa dalil-dalil itu lebih menguatkan bahwa yang terhapus adalah dosa kecil. Adapun dosa besar itu perlu taubat khusus. Iya. Namun dari sudut keutamaan dan rahmat Allah itu sangat luas. Kita berharap hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Manasihah Sakinah dengan Sunnah, juga buat Anda pemirsa dimanapun Anda berada menyaksikan acara kami. Anda sedang mendengarkan kajian intensif pembahasan kitab Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah karya Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sudah di sesi tanya jawab. Kembali saya ingatkan buat Anda yang belum bergabung di grup WhatsApp Tul karena NMS, silakan ketik daftar dan kirim ke 0811 4478882 atau ke 085393 kali 13831 untuk akhwat. Baik, kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Iwan, Ikhwan 25 Ustadz. Berapa umur sapi yang masuk syarat kurban? Ya di dalam pembahasan umur sapi itu paling amannya kalau seorang mengambil pendapat sapinya sudah genap 2 tahun dan dia masuk di tahun ketiga. Iya. Dari pembahasan-pembahasan di kalangan ahli fikih, di kajian haditsnya, di kajian secara bahasanya, dan di pengamalan ya para ulama terhadap hal tersebut, itu insya Allah ta'ala yang paling dekatnya. Apabila dia sapinya sudah genap 2 tahun dan sudah masuk ke tahun yang ketiga. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Dari Abdullah Ikhwat 32. Betulkah Ustadz tidak boleh makan minum sebelum hewan kurban disembelih? Nggak ada larangan tentang hal tersebut. Yang ada itu anjuran, sudut keutamaan, sunnah-sunnahnya. Iya, itu hal yang disunnahkan. Kalau dia ingin makan sebelumnya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia ingin minum sebelumnya nggak ada masalah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bagaimana dengan memotong kuku dan memotong rambut Ustadz? Memotong kuku, memotong rambut itu bagi orang yang ingin berkurban atau ada hewan kurbannya, itu larangannya hilang, larangannya selesai kalau hewan kurbannya sudah dia sembelih. Jadi kapan sudah dia sembelih hewan kurbannya, baru dia boleh memotong kuku dan memotong rambutnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Pulan di Sidrap. Ikhwa 5, hampir sama dengan pertanyaan yang terkait COVID tadi, Ustadz. Bismillah, semoga Allah selalu memberkati Ustadz dan krunya. Di daerah pemerintah setempat kami melarang sholat di lapangan maupun di masjid, tapi disuruh di rumah masing-masing. Pertanyaannya, di samping rumah kami itu ada tanah kosong, Ustadz. Bolehkah kami sekeluarga sholat id diikuti beberapa jamaah tetangga kami dan diadakan khutbah? Ya sama aja kalau diikuti oleh tetangganya sama aja, dia bikin sholat id kecil namanya. Berkerumun. Jadi kalau dia sholat sendiri sama keluarganya di tanah kosong itu, cuman dia sama keluarganya nggak ada masalah. Ya mau dia lakukan di dalam rumahnya boleh, mau di halaman rumahnya boleh, mau di pekarangan rumahnya boleh. Jadi maksudnya supaya dia tidak terlalu banyak bergaul sama orang-orang. Iya, membatasi hubungan sama orang. Nah, itu makna yang diinginkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Subli Ikhwat 32. Afwan Ustadz, pertanyaan agak berulang. Bagaimana sikap kita dengan keputusan Pemkot yang meniadakan sholat Idul Adha? Apakah bisa kita ikut ke masjid dekat rumah yang kebetulan tetap menyelenggarakan sholat Id, Ustadz? Kalau pemerintah sudah memberikan himbauan seperti itu, apalagi pemerintah daerah yang sangat tahu kondisi masyarakatnya, itu didengar dan ditaati. Perintah mereka itu bukan maksiat, itu perintah benar, hal yang ma'ruf. Ya, malah kalau tidak taat kepada pemerintah dalam hal itu masuk di dalam golongan orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat. Ya karena itu tidak patut ya di kondisi yang seperti ini, apalagi dimaklumi semua orang lagi digalakkan segala program, tenaga, dicurahkan segala kemampuan untuk mengurangi dari penyebaran COVID ini. Ya kalau kita sendiri tidak membantu dalam hal itu, tidak menunjukkan hal yang baik, maka itu bukan dari solusi untuk kita bersama. Iya, kita ini hidup dalam satu rumah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang hidup dalam satu rumah itu, dia jangan memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang-orang yang berada di dalam rumah itu juga. Keselamatan bersama. Maka kita mulai dari rumah-rumah kecil kita di rumah pribadi kita untuk menjaga rumah besar kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ikhwa 40. Bismillah, bagaimana tata cara sholat id dan sholat Jumat bila masuk di rakaat kedua setelah imam ruku, Ustaz? Apabila seorang itu hadir di sholat id, kalau misalnya sholat id dia datang di rakaat kedua, maka dia berdiri, disempurnakan 2 rakaat. Tapi kalau Jumat, ketika dia masuk di rakaat kedua, ketika dia berdiri, dia sempurnakan 4 rakaat. Karena orang yang terhitung dapat 1 rakaat itu dari sholat, orang yang terhitung dapat sebuah sholat, kalau dia dapat 1 rakaat. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah, faqad adraka as-shalah."
Barang siapa yang dapat 1 rakaat dari sholat, yaitu 1 rakaat sempurna, maka dia telah dapati sholat tersebut. Jadi kalau Jumat tadi beda ya. Jumat kan dia tidak dapat 1 rakaat. Artinya Jumatnya sudah luput. Kalau Jumat sudah luput, kewajibannya adalah sholat duhur. Makanya dia sholat 4 rakaat, menyempurnakan. Beda tadi dengan sholat id. Memang sholat id cuma 2 rakaat. Jadi dia dapat tasyahud, dia cuma sempurnakan 2 rakaat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Lanjut membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Vera Akhwat 28. Pertanyaannya Ustaz, haruskah orang yang berkurban berpuasa Arafah? Nah, puasa Arafah itu sunnah, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Hanya saja bagi orang yang berada di Arafah sedang wukuf, sedang haji, itu afdalnya dia tidak puasa. Supaya dia lebih banyak menyibukkan dirinya dengan ibadah lebih kuat untuk menjalankan aktivitasnya sebagai orang yang haji. Adapun orang yang tidak haji, puasa Arafah yang disunnahkan, itulah yang kita kaji. Pembahasannya untuk orang yang tidak haji. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz terkait hal tersebut, puasa Arafah, dan penanya ini adalah sedang melakukan haji wukuf di Arafah. Lalu dia berpuasa. Bagaimana dengan hukum hajinya Ustaz? Nggak ada masalah kalau dia puasa, boleh saja. Karena berbuka untuk orang yang di Arafah itu dianjurkan, bukan kewajiban. Ya kalau dia merasa dirinya kuat, mau tetap puasa, nggak ada masalah. Ya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Penanya bernama Ismail dari grup 35. Bismillah, mana yang lebih utama dari 2 orang ini Ustaz? Si A membeli sapi 15 juta tapi agak kurus. Sedangkan si B membeli sapi 10 juta tapi sapinya lebih gemuk. Apakah si A lebih utama karena pengorbanan lebih besar atau si B yang lebih utama karena orang lebih banyak mendapat manfaat karena sapinya lebih gemuk Ustaz? Ya Masya Allah ya. Jadi kalau dua-duanya berkorban, itu yang paling bagus sudah. Kalau memperbandingkan antara keutamaan seperti itu kadang dari pembahasan-pembahasan yang kurang bermanfaat. Ya dari sudut keutamaan itu memang dibahas ya di kajian. Kadang dilihat pada nilainya. Ya 15 itu lebih bernilai daripada 10. Pada sudut nilai dia lebih utama di nilai tersebut. Tapi kadang ada sesuatu itu dia lebih utama dari sudut manfaatnya. Misalnya sapinya 15 juta, kurus. Tapi dia ada nilai dari sudut sapinya bukan sapi sembarangan, dari jenisnya lebih bagus dan sebagainya. Ada sapi gemuk, ya 10 juta. Murah memang, tapi dia sapi kelasnya memang dagingnya lebih banyak dan seterusnya. Ini syarat juga. Nah, dilihat dari manfaat itu juga ada manfaatnya, ada sudut keutamaan di situ. Jadi dalam memperbandingkan itu tidak mesti kita katakan ini lebih utama, itu lebih utama. Itu dari hal yang tidak diperlukan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. 88,2 FM Manusia Sakinah dengan Sunnah, juga buat pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di pembahasan kajian intensif membahas kitab karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimallahu taala, yaitu keutamaan 10 hari Dzulhijjah, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Silakan buat Anda yang ingin bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS agar bisa mengirim pertanyaan, juga mendapatkan kajian singkat di dalamnya. Ada banyak sekali yang manfaat yang bisa Anda dapatkan. Ketik daftar lalu kirim ke 0811447882 untuk ikhwan, dan untuk akhwat di 085393 kali 13831. Baik, memanfaatkan waktu yang ada, kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Ibnu Trisno, Ikhwa 40. Pertanyaannya Ustadz, apa hukum wanita mengikat rambutnya di dalam rumahnya sehingga saat memakai jilbab di dalam rumah terlihat ada yang menonjol bagian belakang rambutnya? Apakah ini termasuk wanita yang disifati berpunuk onta pada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya itu salah paham ya tentang itu. Nggak ada masalah kalau dia ikat rambutnya karena ada keperluan membersihkan dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Yang dikatakan berpunuk onta itu kalau dia ikat ke atas. Kalau diikat ke belakang itu, kelihatan di belakang itu wajar pada perempuan. Ya.
dia ikat ke belakang untuk merapikan rambutnya. Yang ada larangannya itu kalau dia dalam sholat. Memang tidak boleh diikat, tapi diuraikan rambutnya, dilepaskan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdi Rosak Madura, akhwat 21. Ustadz, saya lagi hamil muda dan lagi masa-masa muntah, tapi saya niatkan berpuasa hari ini. Jika tidak tahan, saya batalkan. Apakah termasuk dolim? Mentolimi diri jika dipaksakan puasa, Ustadz? Nggak ada masalah kalau dia ingin mencoba, itu bagus ya, dari niat yang baik, usaha yang baik. Karena seorang itu kemampuannya juga berbeda-beda. Ya, tapi kalau misalnya tengah jalan dia kurang sehat atau kurang mampu, dia berbuka saja. Dan itu udzur baginya, dia dapat pahala dengan niatnya. Seorang itu kalau dia sudah berniat baik, apalagi dia sudah mulai melangkah dan terhalang oleh suatu halangan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya pahala yang sempurna terkait dengan niatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Nur Hedar, akhwat 26. Bolehkah berdoa di hari Arafah dengan membaca buku doa dan tidak mengangkat tangan atau dalam keadaan berdiri atau berbaring? Mengingat hari Arafah dianjurkan memperbanyak doa. Kadang berdoa dengan mengangkat tangan hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu seperti setelah sholat sunnah, Ustaz. Ya nggak ada masalah, doa itu mengangkat tangan sunnah. Ya kalau dia berdoa tidak mengangkat tangan nggak ada masalah. Dan doa itu bisa dia lakukan dalam keadaan berdiri juga. Walaupun ada sebagian hadits tentang itu dan haditsnya lemah, tapi itu berjalan di tengah orang-orang, kadang dia berdoa di kondisi berdiri. Ya, karena namanya diri itu pada saat dia duduk, kadang dia monoton duduk terus, kadang dia didatangi oleh kantuk atau yang semisal dengannya. Begitu dia berdiri, dia segar kembali, dia ini, setelah itu dia duduk lagi, ya. Dan kadang seorang kalau dia baca terus dari hafalannya, ya kadang keletihannya lebih besar. Tapi kalau dia baca dari buku doa, itu kadang membantunya untuk selalu konsentrasi dan lebih memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat apa yang cocok untuknya, dia memperbanyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Fulana akhwat 10, Afwan Ustaz, apakah menyembelih ayam untuk lauk Idul Adha juga harus dilakukan setelah sholat Idul Adha seperti halnya hewan kurban yaitu sapi, kambing dan hewan lainnya? Karena saya sering melihat ayah saya menyembelih ayam setelah pulang sholat Idul Adha. Bagaimana hukumnya dan apakah ini boleh, Ustaz? Mohon penjelasan. Nggak ada hubungannya ya, kurban itu nggak ada hubungannya dengan ayam. Ya kalau dia sembelih sebelum ke lapangan, dia sudah masak ayamnya, ya maka itu nggak ada masalah. Karena itu dimaklumi juga orang yang menyembelih hewan kurban, apalagi sekarang ya. Ya kita berpikir kenyataan saja, lihat kenyataannya. Jadi kalau misalnya saya punya kambing, saya titip di masjid, ya yang nitip di masjid itu banyak orang. Kadang giliran saya nanti menjelang maghrib baru saya dapat giliran saya. Kalau saya tunggu berarti saya puasa aja kalau gitu. Ya itu maksudnya kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Jadi kadang ada hal-hal yang memang dilakukan. Itu dasarnya karena yang afdolnya itu tidak mungkin untuk dilakukan. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Syam, akhwat 16. Pertanyaannya, puasa Arafah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Apakah dosa yang dihapuskan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, Ustadz? Yang kedua, bagaimana cara mencapai kolbun salim? Ustadz, hati saya selalu kotor dari penyakit iri dan hasad. Selalu saja setan membisikkan kedengkian dan menghitung-hitung kebaikan saya ke orang lain. Mohon nasihat. Ya tadi kita terangkan ya terkait dengan masalah terkait dengan masalah apakah dia diampuni dosa besar juga. Nah yang benarnya bahwa dosa besar itu perlu taubat khusus. Tapi kalau seorang dia mohon kepada Allah di hari agung di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di hari Arafah,
diampuni seluruh dosanya dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh dari segala dosanya yang besar maupun yang kecil, maka diharapkan hal tersebut dia dapatkan. Iya, dan seorang itu apabila dia mengambil dari keutamaan, masih senang untuk hadir di majelis ilmu, di hari-hari ada keutamaan dia berpuasa, nah itu menunjukkan masih ada kehidupan di dalam hati. Nah itu dari hal yang disyukur, itu bagian dari kehidupan dalam hati. Iya, jadi kalau dia renungi dari ibadah itu, diambil hikmahnya, maka itu bisa menjadi bekalnya untuk menghidupkan hatinya. Jadi ketaatan itu bagian dari hal yang menghidupkan hati. Tauhid, dia berbagus ibadahnya kepada Allah, dia hindari segala kesyirikan, dia belajar ilmu tauhid dengan benar. Itu dari hal yang menghidupkan hati. Dia rajin menuntut ilmu, itu dari pokok yang menghidupkan hati. Iya, dia laksanakan perintah Allah, itu menghidupkan hati. Dia tinggalkan larangan Allah, itu menghidupkan hati. Sebagaimana dia selalu bersiap untuk kematiannya, untuk hari akhiratnya, itu dari hal yang menghidupkan hati. Dan juga dia banyak bertobat, berdoa kepada Allah, itu juga dari hal yang menghidupkan hati. Apabila hal-hal tersebut dia lakukan, maka diharapkan dia termasuk ke dalam orang yang dikatakan di dalam ayat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua qalban saliman, hati yang selamat, lisan yang jujur, dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita semua dari segala hal yang dibenci olehnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Saya mungkin mengambil 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Berikutnya dari Fajriana, akhwat 31. Bismillah, afwan Ustaz. Mau bertanya, bagaimana jika ketika berakad dengan penyembelih hewan kurban, dia meminta untuk menyiapkan beras dan lain-lain, selain minta upah untuk penyembelihan. Jika hal itu tidak sesuai dengan syariat, apa yang harus saya sampaikan kepada penyembelih tersebut, Ustaz? Upah itu boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk beras, boleh dalam bentuk yang lainnya. Yang penting upahnya jangan dari hewan kurbannya. Itu saja. Jadi kalau dia mau beri upah dengan uang boleh, dia beri upah dengan beras boleh. Ya, tergantung apa kesepakatannya dengan si penyembelih. Iya, yang bantu menyembelihnya. Karena itu yang paling afdalnya seorang itu menyembelih sendiri. Kalau dia bisa menyembelih sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih hewan korban beliau dengan tangan beliau sendiri. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dari Ummu Abdullah di Goa, jika masbuk di sholat Id, ikut di rakaat kedua, apabila imam telah salam, kita kemudian berdiri menambah 1 rakaat lagi. Apakah jumlah takbirnya 5 atau 7, Ustaz? Jumlah takbirnya 5 kali karena dia sudah berdiri untuk rakaat keduanya. Jadi terhitungnya di rakaat kedua untuk dirinya sendiri. Maka hukumnya terkait dengan sholat Id berlaku di rakaat kedua itu, dia menambah 5 kali takbir. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Berikut dari Reski Faradila, akhwat 31. Bismillah, Ustadz, apakah bisa jika akhwat bergabung menjadi panitia pelaksana kegiatan Idul Kurban? Ya bergabung dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal yang mencocoki untuk perempuan, aman dari fitnah, tidak ada percampur bauran laki-laki dan perempuan, maka itu nggak ada masalah. Ya karena memang kadang perempuan diperlukan ya, kalau misalnya perlu dibagikan kepada tetangganya dan itu perempuan, ya layaknya memberikannya adalah perempuan juga. Ya kalau misalnya hal itu diperlukan, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian intensif keutamaan 10 hari Idul Hijjah karya Imam Ibnu Abid Dunia rahimahullah ta'ala. Tentunya bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah ta'ala. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, kelapangan waktu, juga ilmu yang bermanfaat kepada beliau. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Pembahasan hari ini telah kita lalui sesi terakhir. Alhamdulillah kita sudah mengikuti seluruh rangkaian program kajian intensif keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, dan tentunya buat Anda yang sempat terluput beberapa sesi atau ingin kembali mengulang perjalanan pelajaran kita di setiap sesi, pastinya insya Allah Anda bisa kembali mengikuti semua sesi kajian intensif ini di YouTube atau bisa mengetik keutamaan 10 hari Dzulhijjah dan mengakses website Dzulkarnain MS tentunya. Baik, program intensif spesial bulan Dzulhijjah ini diselenggarakan oleh Isalam dan didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, dan Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berfikir. Tuntas sudah? Sudah. Tuntas sudah kajian intensif pembahasan kitab Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Sampai ketemu di program kajian intensif lainnya. Saya Fatih Adam bersama kru yang bertugas pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.